Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 24 Juli 2023. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42 dengan perikop tanda Yunus. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar. Kami mohon ya Bapa, berkatilah hari ini untukku, untuk semua orang yang aku cintai, agar apapun yang kami lakukan hari ini hanya demi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu semata. Bapa yang Maha Baik, lindungilah kami sekeluarga, agar nanti setelah kesibukan kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tanda Yunus. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi dan untuk mendengar hakim Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Pada bacaan hari ini ada pun ayat yang menarik, yaitu dari Matius pasal 12 ayat 38. Dikatakan, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu."
Sudah hampir 3 tahun lebih saya tidak mengikuti kegiatan rekoleksi. Itu dikarenakan pandemi COVID-19. Saya senang akhirnya beberapa bulan yang lalu bisa mendapatkan kesempatan kembali mengikuti kegiatan rekoleksi bertepatan yaitu di Dosai, tempatnya Pater John Bonai. Pada saat rekoleksi berjalan, saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa, hingga mendapatkan gambaran ketika saya bersama rekan kerja saya sedang berdoa malam bersama. Pada saat itu lilin menyala. Bagi saya itu sungguh ajaib karena tidak pernah mendapatkan pengalaman seperti ini. Di Dosai itu untuk kita ke sana, akses jaringan juga tidak ada. Tempatnya juga sangat sepi dan sunyi. Pokoknya kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita berdoa atau kita mengucap syukur. Adapun tanda yang saya alami, yang saya dapatkan dari Tuhan, yang sangat mengena, karena saya jarang berdoa seperti itu. Mulai saat itu, saya mulai bertekad dalam hati untuk selalu berdoa dan mengucap syukur dalam situasi apapun. Terkadang saya sering mendapat teguran, entah itu dari suami, dari orang-orang terdekat. Kalau saya tidak mengambil bagian dalam memimpin doa di dalam keluarga. Pada saat rekoleksi itu, saya menjadi sadar bahwa saya harus melakukan doa bersama rekan kerja, bersama keluarga, bersama anak dan suami di rumah. Jadi sepulang dari rekoleksi itu, maka saya mulai mengajak suami, anak untuk selalu berdoa dan mengucap syukur dalam situasi apapun. Mulai dari malam hari berdoa bersama, sebelum tidur, bahkan mengucap doa. Kami pun melakukan kesepakatan bahwa kita mengucap doa bersama-sama secara konsisten. Puji Tuhan, suami, anak pun menjadi lebih terbiasa untuk berdoa dan mengucap syukur, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Jadi momen berdoa bersama itu adalah tanda dari Tuhan yang saya syukuri sampai dengan saat ini. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tidak semua hal dapat terjadi melalui tanda seperti ini. Tetapi dari interaksi kita dengan Tuhan dan orang lain, membaca Alkitab, dan banyak hal lainnya yang dapat menuntun kita bertemu dan dibimbing oleh Tuhan. Misalkan untuk anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selalu mengikuti kegiatan sekami. Maka dari situ, itu juga salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai remaja dan sebagai anak-anak misioner di Keuskupan Jayapura, lebih khususnya di Paroki 1 Petrus dan Paulus Argapura. Saya sangat berharap semoga adik-adik, anak-anak, remaja, misioner yang dikasihi Tuhan, dan pemirsa yang bisa mendengarkan renungan saya pada pagi hari ini, mulai dengan detik ini punya tekad dan niat untuk selalu berdoa dan mengucap syukur bersama keluarga dalam situasi apapun. Adapun pertanyaan untuk kita menjadi bahan refleksi bersama.
Apakah kita peka terhadap tanda-tanda dari Tuhan dan mau mengikutinya dalam keseharian kita? Semoga demikian. Amin. Mari kita sampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.